Assalamualaikum teman-teman, halo. Hari ini kita akan membahas tentang teori sibernetik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Ihwan Nur Syakir, ada Dwi Nur Hasanah, dan ada saya sendiri, Asyifa Dia Kamila. Sebelum itu, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rijal karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengelola dan lebih mendalami tentang apa itu teori sibernetik. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Mengapa sih kita harus mempelajari tentang teori sibernetik ini? Apakah teori ini akan sangat relevan untuk beberapa tahun ke depannya? Bagaimana kita mengetahui itu jika kita belum mengkaji apapun tentang teori sibernetik? Maka dari itu, sibernetik diambil dari bahasa Inggris, disebut cybernetics, berasal dari bahasa Yunani kuno, kybernets, yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur. Akar kata yang sama dengan pemerintah. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif, yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari teori sibernetik. Apa aja sih prinsip-prinsip dari teori sibernetik itu? Ada yang ingat? Nah, jadi ada 4 prinsip teori sibernetik. Yang pertama itu, sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, memonitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. Kedua, mereka harus mampu menghubungkan informasi dari norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. Ketiga, sistem harus mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Yang terakhir, keempat, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Orientasi ini lebih mendekati gagasan tentang responsivitas terhadap batasan lingkungan dibanding terhadap efektivitas dalam pengertian produktivitas dan pencapaian tujuan. Ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama dari Landa. Landa membedakan ada 2 macam proses berpikir. 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Selanjutnya, di sini ada implementasi teori sibernetik ke dalam pembelajaran. Nah, implementasinya dalam pembelajaran seperti peran guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik, seperti informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya. Dan masukan referensial seperti objek dan peristiwa. Setelah ini ada kekurangan dan kelebihan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik, pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 6. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang diharapkan. Kekurangan teori sibernetik. Teori ini sering dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Tidak terasa ya teman-teman telah mendengarkan penjelasan materi terakhir yang kami sajikan ini. Sekian dari kami.
Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang terbaik. Terima kasih banyak telah menonton dan meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.